warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Sulisowati, NPM 20 40 70 40 18. Saya Evosina Tesalnika Priburi dengan NPM 20 40 70 42. Perkenalkan, nama saya Umi Serkila dengan NPM 20 40 70 40 21. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NPM 20 40 70 40 13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi asuhan kebidanan yang holistik. Asuhan holistik adalah asuhan yang komprehensif yang diyakini menjadi jantung dari seni dan ilmu kebidanan. Dalam mewujudkan pelayanannya yang optimal pada ibu dan anak, diperlukan bidan yang berkompeten dalam pemberian asuhan. Bidan juga harus memberikan asuhan yang aman dan nyaman, tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal budaya setempat. Filosofi di balik asuhan holistik didasarkan pada gagasan menyeluruh, lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya, bahwa pikiran dan jiwa mempengaruhi tubuh. Hamil dan bersalin bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu proses alamiah. Setiap perempuan mempunyai hak, kebutuhan, dan keinginan masing-masing. Oleh sebab itu, perempuan harus berpartisipasi aktif dalam asuhan yang diterima. Asuhan holistik digambarkan sebagai perilaku yang mengakui secara keseluruhan dan mengakui saling ketergantungan antara 4 aspek. Yang pertama, aspek biologis. Manusia yang mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya dan tidak lepas dari hukum alam untuk dilahirkan berkembang. Yang kedua, aspek sosial. Manusia butuh hidup bersama orang lain dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Yang ketiga, aspek psikologis. Manusia mempunyai struktur kepribadian dan tingkah laku sebagai manifestasi dari kejiwaan dan memiliki daya pikir dan kecerdasan. Selanjutnya ada perawatan. Perawatan holistik mencakupi berbagai pendekatan, yaitu pertama, obat-obatan. Seorang bidan juga bisa menangani pasien dengan obat sesuai dengan gejala-gejala pasien dan juga dosisnya. Yang kedua, pendidikan. Sama seperti kita sekarang ini berkuliah dan berpendidikan kebidanan, salah satunya adalah menjadi seorang bidan yang profesional dan berguna bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada perawatan. Perawatan holistik mencakupi berbagai pendekatan, yaitu pertama, obat-obatan. Seorang bidan juga bisa menangani pasien dengan obat sesuai dengan gejala-gejala pasien dan juga dosisnya. Yang kedua, pendidikan. Sama seperti kita sekarang ini berkuliah dan berpendidikan kebidanan, salah satunya adalah menjadi seorang bidan yang profesional dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga itu komunikasi. Cara seorang bidan berkomunikasi dengan pasien seperti apa? Mulai dari cara memberi pengobatan, pemeriksaan, maupun penjelasan. Yang keempat itu self-help. Self-help ini artinya kita bisa menolong diri kita sendiri. Yang terakhir itu pengobatan komplementer. Pengobatan komplementer ini seperti terapi pengobatan herbal, artinya obatan imun secara alam. Dalam kebidanan holistik, aspek pasien berpengaruh pada proses. Yang pertama, pengobatan menjadi pertimbangan dan pikiran pasien. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, opini. Yang kelima, sikap. adalah faktor yang berkontribusi untuk satu, pemulihan, dan yang kedua, kebahagiaan, dan yang ketiga, kepuasan. Hubungan antara penyediaan keperawatan kesehatan dan pasien didasari pada rasa warna dan relatif keterbukaan, kesetaraan, mutualitas. Pasien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam jenis, pemberi
asuhan kebidanan holistik menganggap pasien secara keseluruhan termasuk lingkungan dan menyadari bahwa klien terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa.